Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Lazana. Di sini saya akan mencoba praktikum dasar access list extended menggunakan paket Kisco Tracker. Nah, yang pertama sekali itu langsung saja kita mulai. Kita di sini akan membuat rangkaian, yaitu ada switch, server, PC, dan router. Yang pertama kita buat yaitu di sini kita akan menggunakan 2 PC. Di sini 1. Maaf kalau agak sedikit lelet, laptop saya agak setelah PC-nya dimasukin, kemudian kita masukin switch. Switch-nya ini yang nomor 2960. Nah, yang ini. Kemudian kita masukin router juga. Routernya yang 2811. Nah, ini. Kalau udah, kita masukin switch lagi. Switch-nya yang sama, yang 2960. Kemudian kita masukin server. Nah, kalau udah baru kita hubungin kabelnya kayak gini dari PC1. Itu kita pakai fast ethernya di sini. Ini yang ini 0/2. Kemudian dari ini juga sama, 0 ke 0/3. Ini FA per 0. Kemudian lagi dari router ke switch yang ini salah di sini. Kemudian di sini disambungin juga. Salah. Baru yang ini. Nah, kalau udah terbentuk rangkaian seperti ini, nah kemudian kita di sini akan mengkonfigurasikan fast ether yang 0/0. Yang pertama kita klik routernya. Nah, di sini kan kita masuk ke menu konfigurasi ini. Nah, di sini
kita kan akan memasukkan alamat IP address sesuai yang digambar. Nah, kemudian kok kayak gini? Ini fast ether yang 0/0. Nah, ini. Nah, kemudian jangan lupa tekan tombol on. Kalau udah, kemudian kita tunggu sampai ininya kan udah ada tulisan masuk. Nah, ini udah ada. Kalau udah kayak gitu, kan berarti konfigurasinya buat fast Ethernet yang 0/0 itu udah. Jadi kita akan mengkonfigurasikan lagi fast Ethernet yang 0/1. Nah, ini kita akan masukkan IP address-nya. Konfigurasinya itu 192.168.2.1. Nah, di sini subnet max-nya udah langsung terisi. Jangan lupa tekan tombol on juga yang di sini. Ini juga udah muncul lagi ininya. Kalau udah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan PC channel-nya. Sini tinggal kita klik, kemudian maaf agak sedikit lama. Nah, kalau udah, masuk ke desktopnya. Setelah ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita isi IP address-nya sama kayak tadi, 192.168.2.2. Nah, ini ntar subnetnya otomatis langsung ada. Nah, kayak gini. Kemudian ini Delphoot gateway-nya kita ubah jadi 192.168.2.1. Nah, udah, ini untuk konfigurasi PC 0-nya. Kemudian kalau udah, kita akan mengkonfigurasikan PC 1-nya. Kita masuk ke desktop lagi. Maaf. Kalau udah ke desktop, kita masuk ke IP configuration lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi IP address-nya sama kayak tadi, cuman ini bedanya di terakhirnya. 192.168.2.3. Nanti subnet max-nya langsung otomatis. Udah. Kemudian sama kita ganti Delphoot gateway-nya lagi. 192.168.2.1. Oke. Udah. Nah, kalau udah setelah konfigurasi PC-nya selesai, jadi kita akan lanjut mengkonfigurasikan servernya. Nah, cara mengkonfigurasi server ini sama dengan cara mengkonfigurasi PC yang tadi, yang membedakan hanya IP address-nya. Nah, jadi sini kita klik lagi servernya. Maaf kalau agak sedikit lelet.
Kita masuk ke desktop lagi. IP configuration. Terus kita masukkan IP address-nya lagi 192.168.100. Terus di sini otomatis juga. Ya, hilang. Ganti default gateway-nya lagi. 192.168.1.1. Nah, kalau udah. Nah, jadi kan server sama PC-nya udah kita konfigurasiin. Kemudian kita akan mensimulasikan pengiriman dari PC0 dan PC1 menuju ke server ini. Nah, cara yang pertama itu kita klik ini gambar di sini. Kalau udah, kita arahkan dari PC0 ke server. Nah, nanti di sini di real time ini ada tulisannya, tapi di sini violet. Kita coba sekali lagi. Nah, ternyata di sini tuh masih violet juga. Kita coba yang ke PC1-nya. Coba. Biasanya bisa sih, saya juga nggak ngerti ini kenapa dan ternyata ini 3 kali violet lagi. Nah, jadi biasanya itu yang saya coba yang sebelumnya itu kayak gini. Agak sedikit lama. Nah, biasanya itu kalau successful itu kayak gini. Kan kalau di sini tadi itu ini kan violet ya, gagal. Berarti kita tuh udah gagal ngirim paket dari PC0 ini menuju server ini. Nah, ini kan udah violet jadi udah gagal. Biasanya itu di sini harusnya successful kayak gini. Ini apabila penerimaan paketnya berhasil. Nah, jadi langsung ada tulisan sukses pada real time ini kan. Nah, kemudian setelah semua PC itu dapat, biasanya ini kan jika semua PC-nya sudah dapat terkirim ke server tadi. Nah, jadi setelah bisa terkirim itu, kita akan mencoba membuat PC0 ini tidak dapat mengirimkan paket ke server menggunakan access list. Nah, jadi yang pertama itu langkahnya ketikkan tulisan berikut ini pada CLI sampai router muncul tulisan seperti ini. Nah, seperti di bawah ini. Nah, setelah sudah, atau kita itu bisa mengetikkannya dahulu, kemudian kita copy paste pada CLI seperti ini. Tulisan access list 120 ini TCP host 92 ini. Nah, kita ngikutin ini aja. Kemudian kita mencoba dengan cara seperti tadi mengirim paket PC1 0 dan PC1 ini menuju server seperti pada step 8 dan step 10, step 9 dan step 10 seperti di atas tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita gagal tuh seperti ini, violet tulisannya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita coba kayak pertama tadi, jadi tulisannya successful kayak gini.
Nah, karena kita tadi gagal, saya juga nggak tahu kemarin biasanya bisa, cuman Cisco saya emang lagi bermasalah. Nggak tahu kenapa agak lelet gitu. Ini juga nggak muncul di sininya. Kemudian di sini selain mengecek dengan real time, kita juga dapat mengecek melalui web dengan cara berikut. Nah, kita klik PC-nya yang PC 0, lalu kita klik tombol desktop dan pilih web browser. Yang ini, web browser yang ini. Kemudian kalau sudah, nah kita ketikkan nih IP address servernya pada kolom URL, kemudian kita klik go. Nah, di sini tuh akan tertulis request timeout karena akses PC 0 telah ditolak oleh server. Yang ini nih, kita klik yang go ini. Kemudian kalau udah, di bawahnya itu akan tertulis request timeout-nya. Nah, setelah itu cara yang sama itu kita lakukan dengan PC 1. Web berhasil diakses pada PC 1 karena PC 1 telah mendapatkan izin akses dari server. Nah, kayak gini. Kan tadi udah kita klik go-nya. Nah, kalau udah kita dapat izinnya itu, yang keluar adalah kayak gini, hello world quick. Nah, ini seperti ini. Setelah sudah, kita akan menggunakan command prompt pada Kisco. Klik PC 0, lalu klik desktop memilih command prompt. Yang ini nih, yang ada tulisan RAM-nya. Kemudian ketik FTP dan IP address server, maka akan terjadi error sebuah PC 0 tidak dapat memiliki izin akses. Nah, kayak gini nih. Nanti setelah kita ketikkan IP address servernya, maka error tuh kita akan mendapat error. Nah, ini tulisan yang muncul adalah seperti ini. Setelah itu kita itu akan apabila kita melakukan instruksi yang sama dengan PC 0 dan PC 1, kita itu akan diminta username dan password untuk login FTP-nya. Nah, kayak gini nih. Nah, setelah masuk FTP ini, server kita bisa melihat FTP directory dari servernya. Ini. Nah, jika sudah, kita kan bisa melihat setelah masuk FTP server, kita itu bisa melihat FTP directory dari servernya ini. Nah, ini seperti ini kelihatannya. Kemudian untuk mengecek username, password dan password FTP-nya, kita bisa melihatnya di keterangan FTP server seperti ini. Nah, kayak gini, ntar tulisannya ada di sini. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menjalankan di Cisco-nya karena Cisco saya error. Nggak tahu kenapa juga, biasanya di sini tuh ada tulisannya gitu. Maksudnya bisa, ini juga gagal terus kayak gitu. Jadinya saya tidak bisa lakukannya di Cisco itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya menyadari tentunya masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam saya menjelaskan ini karena saya juga masih dalam tahap proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.